Pertanyaan selanjutnya, selamat malam dari Temi Koyongian. Selamat malam Bapak Pendeta Richard Sabuin. Mau bertanya tentang kitab Ulangan 14 ayat 21. Ini berbicara tentang makanan halal atau haram. Ini sudah pernah juga Pak Pendeta? Sudah pernah ini. Sudah pernah kita bahas. Apa Pendeta mau kasih komentar atau kita akan langsung lanjut? kirimkan link Zoom-nya? Kita akan kirimkan link videonya ke beliau. Video YouTube-nya. Karena sudah pernah dibahas secara khusus Pendeta. Sudah pernah ya, betul ya? Sudah pernah Pendeta. Kita tinggal kirimkan videonya ke beliau. Ada beberapa yang memang terkait langsung dengan Fatsal ini. Tapi kalau Pendeta ada tambahan, mungkin saya hanya tambahkan sedikit saja. Pendeta. Saya pun sudah lupa apa jawabannya yang lalu yang ada di video. Oke, silakan. Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat 21 bangkai, bangkai ini artinya binatang yang mati sendiri, yang bukan disembelih untuk makan. Tapi kita jalan-jalan di kebun di belakang, tahu-tahu kita lihat itu binatang sudah mati. Ayam contohnya, Pendeta. Ayam. Jangan mati. Jangan kita makan itu karena itu tidak disembelih. Ada ayat-ayat yang mengatakan jangan makan dengan darahnya, harus disembelih karena darah itu nyawa. Ayat-ayat di dalam Alkitab. Perhatikan bahwa di dalam komunitas orang Israel ada juga orang-orang asing. Siapa ini orang-orang asing? Yaitu mereka yang ikut dengan orang Israel, apalagi pada waktu mereka keluar dari Mesir, dan orang-orang ini tidak mau menyembah berhala. Tetapi bagi orang-orang ini ada pilihan yang diberikan kepada mereka. Contohnya kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Bilangan pasal 9 ayat 14. Bilangan 9 ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Oke. Baik. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Ya, perhatikan ayat ini dimulai dengan kata apabila atau jika. Artinya terserah kepada mereka. Kalau memang mereka percaya dan mau bergabung dengan umat Tuhan dan ikut merayakan Paskah sebagaimana yang diatur di dalam Keluaran pasal yang ke-12 waktu orang Israel keluar dari Mesir, kalau mereka mau mengikuti itu, maka aturan yang sama berlaku kepada mereka sebagaimana yang berlaku kepada orang Israel. Tidak ada dua aturan, satu aturan saja. Kemudian coba kita baca pasal 15 ayat yang masih dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Pasal 15 ayat ke-14. Nanti dilanjut juga sama Kak. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Oke. Terima kasih. Kalau orang asing itu mau mengikuti aturan-aturan atau mau mengikuti upacara-upacara tersebut, artinya mereka mau menerima Allah sebagai Allah yang hidup dan mau mengikuti semua aturan-aturan. Ini di zaman bangsa Israel ya. Apa prinsipnya di sini? Prinsipnya adalah kalau mereka tetap hanya mau menjadi orang asing dalam pengertian mereka tidak mau bergabung sebagai umat Allah, memang mereka telah meninggalkan penyembahan berhala, tetapi belum mau mengadopsi semua iman atau aturan yang sudah diberikan kepada orang Israel, maka tidak ada paksaan kepada mereka. Tetapi pada saat mereka mengambil keputusan untuk mengikuti aturan-aturan umat Allah, bergabung dengan umat Allah, maka hanya ada satu aturan dan satu hukum. Demikian juga dengan hal makanan.
Kalau mereka mau mengikuti aturan-aturan mengenai apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, begitu mereka mau menerimanya, prinsipnya adalah yang berlaku hanya satu aturan dan satu hukum. Tapi kalau mereka belum mau menerimanya, ya tidak apa-apa, terserah mereka. Karena mereka belum menyatakan diri sebagai umat Allah. Terserah mereka kalau mereka mau makan itu binatang yang mati sendiri, yang bukan disembelih. Terserah kepada mereka. Tapi begitu mereka mengambil keputusan untuk bergabung, maka hanya ada satu aturan. Demikian juga dengan umat Tuhan di zaman ini. Aturannya satu, yaitu firman Tuhan. Kalau seseorang percaya, dia tidak katakan, saya percaya, tapi saya punya aturan lain. Oh tidak, kalau kita sama-sama percaya, aturannya sama. Satu aturan dan satu hukum. Kurang lebih demikian prinsipnya. Terima kasih.